Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin wa ala jami'i ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasil wajahidu fi sabili. Jemaah semua yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan status itu hanya ada dua, yaitu khaliqun huwallah, pencipta atau khaliq itu Allah. Selain Allah itu makhluk. Maka pantaslah ketika dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Karena dalam kehidupan itu hanya ada dua, khaliqun huwallah, selain Allah yaitu makhluk. Adapun sebagai business owner, ASN, karyawan, itu adalah status tambahan. Tapi kita esensinya adalah makhluk, abid, hamba Allah. Makanya ketika orang sudah meninggalkan alam dunia, maka status tambahannya pun itu akan berakhir. Bagaimanapun pekerjaannya seorang ketika meninggal, maka satu penamaan dikatakan almarhum. Oleh sebab itu, konsep yang pertama yang kita pahami bahwa dalam kehidupan itu hanya ada dua, khaliqun huwallah, pencipta itu Allah, selain Allah adalah makhluk, termasuk kita sendiri. Jabatan, status, yaitu hanya status tambahan saja yang melekat dalam diri seseorang. Ya, seorang penceramah mengatakan jabatan, harta itu hanya memperkuat identitas seseorang, sehingga muncul ketika dia kaya, kikir, biasa muncul ungkapan, Pak kikirnya itu orang. Padahal sebenarnya sebelum dia kaya memang sudah kikir, Pak. Harta itu hanya memperkuat identitas. Sama dengan ya seorang pejabat dan sebagainya. Ya, ketika menduduki jabatan dia korupsi, maka jabatan itu hanya memperkuat statusnya. Boleh jadi sebelum menduduki jabatan, setiap ada pembagian kudos memang selalu mengambil dua bagian, padahal bagiannya hanya satu. Nah, jadi orang yang sering membungkus, Pak, bahaya menjadi pejabat. Karena jabatan hanya memperkuat saya identitas.
Ada orang ya yang memang ya bahasanya sombong, humble. Ketika menduduki jabatan, banyak orang yang tersentuh. Wah, itu khususnya pejabat, tapi dia baru sisinya. Pada dasarnya sebelum identitas pejabat itu memang asalnya itu adalah orang yang humble. Nah, oleh sebab itu status dalam kehidupan apapun itu adalah status tambahan. Tapi esensinya adalah kita adalah makhluk, kita adalah hamba Allah. Nah, kemudian pekerjaan apapun yang digeluti, maka itu merupakan pilihan Allah, skenario Allah yang terbaik menurut versinya Allah. Nah, jadi kan orang mengatakan ya sebenarnya saya lulusan sastra Perancis, tapi kenapa ya saya menjadi Pak Bisnis? Ya sebenarnya saya saat ini lulusan teknik, ya tapi kenapa saya menggeluti dunia pendidikan? Maka kita mengatakan apapun pekerjaan yang kita geluti sekarang, maka itu merupakan pilihan Allah yang sudah ditentukan 5.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Jadi sebelum diciptakan dunia, sebelum diciptakan bumi, maka ya takdir manusia itu sudah ditentukan. Oleh sebab itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu al-qalam, pena. Allah mengatakan untuk tulislah seluruh takdir manusia. Ketika sudah ditulis, maka Allah mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalam diangkat dan tulisan pun itu kering, kemudian diletakkan di lauhul mahfuz. Namanya lauh itu lembaran-lembaran, mahfuz itu artinya terjaga. Nah, sebab itu apa pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, maka yakinkan diri kita bahwa itu adalah pilihan yang terbaik versi Allah. Ya sama dengan anak kita. Boleh jadi ada orang tua yang sudah mempersiapkan ya menjadi akpol, mempersiapkan fisik, dana dan sebagainya. Akan tetapi ditakdirkan oleh Allah itu menjadi hakim. Maka takdirnya itu yang terbaik menurut versi Allah. Karena Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka tugas manusia adalah menjalani tugas yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, jadi tugas kita itu hanya menjalani. Ya, bukanlah berpikir kenapa saya jadi begini. Nah, kita mengatakan yaitu pekerjaan pilihan ini adalah pilihan Allah yang terbaik menurut versi Allah. Nah, tugas kita tinggal berjalan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, menjadi karyawannya Allah, ya. Karyawan Allah atau bahasa Buddhisnya apa? Employee of Allah, ya. Menjadi karyawan Allah. Orang yang bekerja itu dari jam 7 sampai jam 4, normalnya 8 jam. Baik itu karyawan ataupun yang terikat kedinasan, itu akan dibayar, Pak. Ya makanya ada yang namanya ceklok. Tapi ketika menjadi karyawannya Allah, maka bukan hanya yang dihitung adalah berapa jam kita bekerja, tapi yang terhitung adalah ketika kita sudah berniat
untuk bekerja, maka itu sudah dihitung sebagai pahala. Jadi kalau ada orang malam hari sudah mempersiapkan, maka itu sudah dihitung sebagai niat kebaikan untuk mencari nafkah. Nah, maka dalam Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah ayat terakhir, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini bagus Pak, dijadikan selesai sholat itu dijadikan mirip dua ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, kalau pahala kata Allah, ma kasabat cukup diniatkan, itu sudah berpahala di sisi Allah. Jadi niatnya untuk bekerja itu sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa wa 'alaiha maktasabat, nah kalau dosa nanti dilakukan, nah, baru dicatat sebagai dosa. Tapi kalau kebaikan baru diniatkan, maka itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Nah, boleh jadi ya, sebagai pengurus masjid kita datang pengajian ya, mulai jam 4 ya, sampai jam 6, itu dihitung Pak. Tapi ketika sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa akan ada pengajian, maka itu di sisi Allah kebaikan yang diniatkan itu sudah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara menyikapi orang yang bekerja menjadi karyawannya Allah? Maka pemahaman yang pertama adalah sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Pekerjaan, aktivitas itu dijadikan sebagai tujuan. Makanya kata ibtigha itu bahasa Arab ya, asal katanya itu dari ghayatun. Ghayatun itu artinya tujuan. Wa baghu ilaihi wasilah ya, jadikan pekerjaan itu merupakan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi pekerjaan yang kita geluti, maka itu dijadikan sebagai wasilah, dijadikan sebagai sarana, tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, wajahidu fi sabili. Nah, kemudian bersungguh-sungguh. Nah, jadi kalau sudah menjadikan pekerjaan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang kedua adalah wajahidu fi sabili, itu bersungguh-sungguh ya. Nah, sehingga seseorang yang menjadi karyawan Allah itu memiliki 3 prinsip ya, 3 prinsip. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang terbaik menurut versinya Allah. Rekan kerja, partner kerja itu merupakan rekan terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Pimpinan itu adalah pimpinan yang terbaik menurut versi Allah yang dikirimkan kepada kita.
Nah, berarti dalam bekerja itu kita harus mengembalikan bahwa ya Allah, pekerjaan yang dititipkan itu merupakan pekerjaan yang terbaik menurutmu. Rekan kerja yang dititipkan itu merupakan rekan kerja yang terbaik. Kemudian pimpinan itu merupakan pimpinan yang terbaik. Nah, itu sehingga dalam bekerja itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, ibadah yang paling terpanjang adalah ibadah bekerja. Nah, jadi dijadikan bahwa ibadah yang saya lakukan ini, pekerjaan yang saya lakukan ini merupakan ibadah yang terpanjang. Nah, sehingga mulai kedatangan kita di tempat kerja sampai kepulangan kita itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijadikan sebagai prinsip. Kalau dijadikan sebagai prinsip bahwa ini merupakan ibadah yang terpanjang, maka saya yakin segala sesuatu yang dilakukan itu pasti sesuai dengan tuntunan agama. Nah, karena itu kita anggap sebagai ibadah. Nah, kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa ada orang yang bermaksiat? Nah, karena belum menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah. Dan ibadah yang paling terpanjang hampir kita menghabiskan hidup kita. Apalagi berangkat sebelum terbit fajar, pulang setelah tenggelam matahari karena kena macet. Itu tiap hari yang dilakukan sampai usia 58 tahun, sampai usia 60 tahun. Ya, termasuk owner bisnis, ya, atau bisnis owner. Wah, itu lebih panjang lagi, Pak. Ya, kalau yang terikat kedinasan panjang, tapi kalau bisnis owner, nah itu bisa sampai 24 jam, Pak. Bahkan sudah tidak bertemu lagi dengan keluar dan sebagainya. Nah, prinsip yang kedua adalah dijadikan pekerjaan ini sebagai ibadah yang paling terpanjang. Ketika dijadikan sebagai ibadah yang paling terpanjang, maka insya Allah itu sesungguhnya kita sudah menjadi karyawannya Allah, bukan lagi menjadi karyawannya manusia. Karena itu kita anggap sebagai ibadah. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah niat, bahwa kita bekerja dengan niat ibadah. Orang yang bekerja untuk mencari rezeki, yaitu benar tapi tidak tepat. Kenapa? Karena rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimanapun orang tersebut mengeluarkan tenaga pada hal itu, kalau memang takaran rezekinya hanya sebagian atau hanya kecil yang ditentukan oleh Allah, maka itu didapat, Pak. Karena rezeki tidak datang berdasarkan dengan energi yang dikeluarkan. Seandainya rezeki itu datang berdasarkan energi yang dikeluarkan, maka yang paling banyak mendapatkan rezeki pada hari itu adalah orang yang mengeluarkan energi yang banyak. Akan tetapi bagi orang yang beriman, rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Jadi kita sudah ditentukan rezeki kita. Hanya saja rezeki itu cara datangnya kepada kita. Ada yang dipermudah, ada yang dipersulit, ada yang didatangkan secara surprise. Nah, itu tergantung amalannya. Nah, ada rezeki yang dipermudah, ada rezeki yang didatangkan dengan cara
tukar. Ada rezeki yang didatangkan dengan cara tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Itu tergantung amal. Tapi rezeki yang datang kepada manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Supaya kita senantiasa terkoneksi dengan Allah, itu yang pertama, jadikan tempat kerja kita itu merupakan prinsip yang pertama, merupakan tempat kerja yang terbaik menurut versinya Allah. Kemudian yang kedua, jadikan tempat kerja kita ini adalah ibadah yang paling terpanjang. Yang ketiga, jadikan rekan kerja kita merupakan keluarga yang paling terbaik untuk sama-sama dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam kehidupan biasa kita lihat ada orang yang sudah meninggalkan tempat pekerjaannya, akan tetapi masih ada kerukunan, masih ada ikatan alumni dan sebagainya. Itu cara bahwa dalam kehidupan dijadikan rekan kerja dan sebagainya, itu dijadikan sebagai keluarga yang terbaik yang sama-sama kita masuk ke dalam surga dan senantiasa terkoneksi dengan Allah. Dalam kehidupan orang yang terkoneksi dengan Allah, apapun masalahnya, maka yang keluar adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Dengan cara yang pertama itu menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan yang kedua adalah melihat kembali sholat kita. Allah berkomunikasi kepada hambanya dengan Al-Quran, hamba berkomunikasi kepada Allah dengan sholatnya. Dan yang ketiga adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah dengan cara banyak-banyak berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktu dan tempat dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, banyak-banyak mendoakan orang lain. Dan yang ketiga adalah banyak-banyak meminta didoakan. Yang demikian yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.